Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kalian pasti udah familiar deh sama handphone yang aku pegang ini. Ya, ini dia itel S23 Plus yang itel bilang terobosan tanpa batas. Wih, jargonnya mantap betul deh itel. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian kekurangan dan kelebihan dari handphone itel S23 Plus. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Gak usah nunggu lama-lama, yuk langsung aja kita bahas, let's go! Brand itel 1 ini bener-bener bikin pesaingnya tuh ketar-ketir dengan handphone yang kelas entry levelnya. Sebelumnya sudah digemparkan dengan itel S23 yang hadir di Indonesia pada Juni 2023. Nah, sekarang giliran varian plusnya. itel S23 Plus rilis di Indonesia pada 6 Oktober 2023. Dan pas awal rilis, handphone ini dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Selama promosi, handphone ini dijual dengan harga Rp1.800.000-an. Tapi tenang, sekarang sudah turun harga jadi Rp2.085.000. Baru 2 bulan udah turun harga, lumayan juga ya. Pas pertama kali aku lihat dusnya, ini sebenarnya jual handphone atau jual tablet, kok lebar banget, udah gitu tipis lagi. Berbeda dengan dus handphone pada umumnya ya, tapi aku suka sih dengan packagingnya, ini seperti bukan handphone yang harga 2 jutaan. Aku buka dulu ya. Tunggu sebentar, kok bagus ya? Seperti lagi buka handphone flagship, udah gitu premium banget lagi. Yuk kita langsung cek aja kira-kira isi paketnya ada apa aja. Untuk paket penjualannya ada handphone, hard case, hands-free, lalu ada kabel charger USB Type-C, ada buku garansi, buku panduan, dan ada SIM injektor. Kalau ngomongin paket penjualan sih sebenarnya udah lengkap, tapi kenapa nggak ada kepala chargernya? Jadi kan aku harus beli lagi. Dan untuk hard case-nya, jujur aku sih lebih suka soft case ya dibandingkan hard case, lebih aman aja gitu. Apalagi desain hard case-nya ini kurang aman karena lengkungan layarnya tidak tertutup full. Nah, buat kalian nih aku saranin yang mau beli handphone ini, beli lagi untuk soft case-nya ya biar lebih safety aja. Kalau untuk handphonenya yang aku rasain tuh enak digenggam, pas di tangan dan gak terlalu berat juga. Handphone ini berbahan polikarbonat dengan finishing matte. Meskipun finishing matte pada handphone polikarbonat dapat memberikan tampilan yang lebih elegan, namun tetap tidak sekelas dengan material premium seperti logam ataupun kaca. Ini mungkin membuatnya terlihat kurang mewah atau eksklusif. Handphone yang berbahan polikarbonat umumnya tahan terhadap goresan, tapi dengan finishing matte dapat membuat goresan lebih terlihat dibandingkan dengan finishing glossy. Jadi meskipun handphone tersebut tahan terhadap goresan, tetap perlu memperhatikan penggunaan dan perlindungannya ya. Bagian atas handphone kosong aja, tapi ada tulisan Design by itel. Sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Sebelah kiri kosong aja. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan ada SIM tray. Untuk SIM tray-nya hanya dual SIM ya, nggak bisa ditambah kartu memori. Kita lanjut ke layar handphonenya. Menurut aku ya, itel S23 Plus adalah handphone termurah yang berani hadirkan panel AMOLED dengan layar melengkung di 59 derajat. Udah gitu layarnya sudah cukup lebar di 6,78 inch. Handphone ini berdimensi panjang 165 mm, lebarnya 75 mm, dan ketebalan di 7,9 mm. Umumnya, panel AMOLED di harga murah sekalipun sudah disandingkan dengan refresh rate 90 Hz yang tinggi. Namun pada itel S23 Plus sayangnya hanya menyajikan refresh rate standar 60 Hz saja. Saat aku cobain scroll-scroll berasa banget ya delaynya, jadi kurang smooth gitu. Kalau untuk nonton YouTube, handphone ini udah enak banget, nyaman di mata, apalagi layar handphone ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kalau ngomongin soal fitur, itel S23 Plus juga dihadirkan dengan fitur antarmuka bernama Dynamic Bar. Fitur Dynamic Bar dapat menampilkan aksen visual yang melebar dari arah punch-hole untuk menampilkan informasi penting, seperti pemindaian wajah, panggilan latar belakang, animasi pengisian daya, pengingat penyelesaian pengisian daya, dan juga pengingat baterai rendah.
Kalian bisa aktifkan semua atau salah satunya saja. Sebagai salah satu fitur menariknya, tersedia juga dukungan asisten suara berbasiskan GPT-IA yang bernama Ivana. Tapi sayangnya fitur ini tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita langsung coba aja ya. Please explain about Jakarta. Jakarta is a bustling metropolis and the capital city of Indonesia. It is located on the island of Java. Wah, keren banget ya iTel. iTel juga sudah mempunyai fitur fingerprint yang berada di dalam layar. Hanya saja saat aku gunakan ini kurang cepat ya, tapi udah oke untuk digunakan. Selain itu, iTel S23 Plus juga sudah bisa NFC. Untuk responnya juga lumayan cepat, tapi harus nunggu sekian detik dulu. Oh ya, handphone ini juga mempunyai fitur always on display, tapi hanya bertahan 10 detik saja. Ini mah namanya bukan always on display ya, tapi 10 detik on display. Tuh kan mati bener-bener deh iTel. iTel S23 Plus mempunyai prosesor Unisoc Tiger T616 pada fabrikasi 12 nanometer. Ini sih yang disayangkan. Tapi untungnya jenis stroke-nya ini sudah UFS 2.0. Android yang digunakan juga sudah yang terbaru, yaitu Android 13. Untuk Antutu yang didapat 307.021. Langsung aja aku cobain main game Mobile Legends. Settingan yang didapat frame rate-nya super dan grafisnya di ultra. Pas aku mainin ini sih udah oke, apalagi grafisnya sudah bisa ultra. Dan ditambah layarnya yang AMOLED jadi makin cakep. Aku juga cobain main game PUBG Mobile. Settingan yang didapat smooth ultra, balance ultra, dan untuk HD-nya di high. Pas aku mainin ini masih kurang oke guys, apalagi giroskopnya juga kurang smooth, jadi nggak asik nih mainnya. Oh ya Sobat Minsi, yang kerennya lagi, iTel berani kasih masa garansi yang lebih panjang, yakni 3 tahun. Misal terjadi kerusakan pada layar handphone, iTel siap menyediakan penggantian layar baru jika terjadi kerusakannya setelah 6 bulan pembelian ya. Dan aku juga mau cek untuk kualitas audionya nih. Menurut aku sih untuk suaranya ini kenceng ya, tapi saat kita pakai volume di 100% untuk kualitas audionya malah jadi lebih sember atau lebih cempreng. Aku saranin sih kalian pakai volume di 70-80% aja ya. Baterai pada iTel S23 Plus berkapasitas 5000 mAh. Bukan angka yang mengejutkan, mengingat mayoritas smartphone lain juga hadirkan baterai yang sama. Yang buat mengejutkan adalah pengecasannya yang masih 18 watt. Saat aku cas selama 1 jam hanya nambah 57% saja. Untuk ketahanan baterainya saat aku nonton YouTube 1 jam berkurang 8%. Scroll TikTok 1 jam berkurang 8%. Main PUBG Mobile 1 jam berkurang 14%. Main Mobile Legends 1 jam berkurang 15%. iTel S23 Plus sendiri hanya dikemas dengan kamera utama 50 megapiksel. Desainnya emang dual kamera sih, tapi sebenarnya yang berfungsi hanya satu kamera doang ya. Yang satunya lagi hanya gimmick saja. Kalau untuk kamera selfie-nya beresolusi di 8 megapiksel. Berikut hasil foto dan video dari iTel S23 Plus. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dari iTel S23 Plus. Nah, di sini aku ngerekam video pakai resolusi 1080 pixel 30 fps. Dan ini aku juga sudah aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Kualitasnya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Untuk
kualitasnya sih menurut aku ini udah cukup oke ya. Dan juga ditambah ultra stabilnya, jadi makin cakep deh untuk hasilnya. Sekarang aku pakai resolusi 720 pixel 30 fps dan di sini aku juga aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Jadi dia lebih stabil, nggak patah. Kualitasnya seperti ini. Ini kalau aku pakai buat jalan pelan. Udah bagus sih guys untuk di resolusi 720 pixel ini. Sekarang aku mau tes untuk kualitas kamera depannya. Aku juga ini pakai resolusi yang sama dengan kamera belakang, yaitu 1080 pixel dan 30 fps. Di sini aku aktifkan juga untuk fitur ultra stabilnya. Ini kalau dari bawah seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Bagus sih kualitasnya guys. Kontras warnanya juga bagus. Terus stabil juga ya. Sekarang aku pakai resolusi 720 pixel 30 fps dan di sini aku juga aktifkan untuk fitur ultra stabilnya ya. Kualitasnya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Kalau dari bawah seperti ini. Lumayan sih menurut aku untuk kualitasnya. Oke guys, kesimpulan aku sih itel S23 Plus ini jelas bukan HP gaming karena chipset yang dipakai masih Unisoc Tiger T616. Udah gitu refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Buat kalian nih yang biasa pakai 90 Hz ke atas pasti terasa banget bedanya. Tapi kalau untuk sehari-hari seperti nonton film atau sekedar buat gaya-gayaan biar kelihatan keren nih pas di tongkrongan sama teman-teman, ini HP sih pas banget ya. Secara kan desainnya udah keren banget guys. Aku sih mau kasih saran aja ya buat itel, coba sih kalian tuh lebih inovasi lagi untuk desainnya. Supaya pas kita lihat HP-nya, oh ini tuh handphonenya itel. Oh ini tuh tipenya itel S23 Plus. Dan juga kalian perlu kompromi soal absennya charger dari paket penjualan serta tidak adanya slot untuk kartu memori. Dan tidak ada juga 3,5 mm jack audio port. Oke guys, semoga konten aku kali ini bermanfaat. Dan buat kalian yang minat dengan handphone ini, langsung aja cek link yang ada di bawah. Kalian juga bisa beli secara online maupun offline. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye-bye.